Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gidi Prijan Mahendra, nomor absen 6 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan makalah sosiologi dengan judul ngejot. Yang pertama, saya mulai dengan kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan terhadap kehadiran yang Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmatnya dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Adapun judul dari makalah ini adalah ngejot. Pada kesempatan ini kami mengharapkan diterima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru yang telah memberikan tugas terhadap kami. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut dalam membantu pembuatan makalah ini. Oleh karena itu, keterbatasan waktu dan kemampuan kami, maka kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan semoga makalah ini dapat berfungsi bagi saya dan khususnya pihak-pihak yang membantu saya yang berkepentingan pada umumnya. Yang selanjutnya adalah bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Pulau Bali selama ini dikenal dengan kebudayaan yang khas beragam yang mencerminkan adat Bali menarik banyak orang luar untuk melihat lebih dekat keunikan kebudayaannya. Sebagai pulau wisata, Bali juga kembali dikenal dengan kultur religiusnya. Umat Hindu Bali sangatlah kental dengan upacara-upacara keagamaan dan tradisinya. Selain umat Hindu sebagai mayoritas di Bali, terdapat beragam agama selain Hindu, yakni agama Islam, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Agama Hindu sangat menghargai masyarakat memeluk agama lainnya. Masyarakat Bali juga dalam relasi sosial memahami yang disebut menyambut raya atau saling belajar, mengasihi, dan saling menjaga. Realisa fenomena pertukaran sosial juga nampak pada tradisi ngejot. Tradisi tersebut untuk menumbuhkan integrasi sosial antara kaum muslim dan masyarakat Hindu. Tradisi ngejot merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Dimaksud dengan memberi di sini adalah makanan, jajanan, atau buah-buahan. Dalam tradisi Hindu Bali, ngejot dilakukan saat mereka melaksanakan upacara atau hari raya, terutama saat Galungan dan Kuningan dan Nyepi. Walaupun nilai ekonominya kecil, namun makna simbolik sangat besar, yakni memupuk modal sosial antar kerabat, antar tetangga, dan antar yang berbeda agama. Yang selanjutnya adalah rumusan 1.2, yaitu rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan tradisi ngejot? 2. Bagaimana pertukaran sosial dalam tradisi ngejot antar komunitas muslim dan Hindu pada masyarakat desa. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan menyama brayo. Dan selanjutnya adalah 1.3, tujuan. 1. Untuk mengetahui pentingnya ngejot. Yang kedua, untuk mengetahui perlakuan sosial dalam tradisi ngejot. Yang ketiga, untuk mengetahui pentingnya menyama brayo. Selanjutnya adalah bab 2, pembahasan. 2.1. Tradisi ngejot ini biasanya dilakukan masyarakat Bali memberi makanan kepada sesama. Ini menjadi bagian dalam bentuk pertemanan, persaudaraan bagi sesama. Tradisi ngejot disebut menjalin silaturahmi kepada sesama. Pertemuan Hindu-Islam ini terwujud dalam bentuk mengantarkan makanan kepada sanak saudara maupun tetangga yang berbeda agama, terutama di hari besar keagamaan seperti Galungan, Kuningan, atau Idul Fitri. 2.2. Tradisi ini sudah ditumbuh dan berkembang dalam keberagamaan masyarakat Bali. Terlebih saat ini, di mana bangsa sedang dilanda COVID-19 sambungnya. Tradisi ngejot merupakan persembahan rasa terima kasih pada upacara adatnya. Misalnya, keluarga wajib memberikan pengwalas atau pembalas kebaikan kepada anggota keluarga atau banjar yang sudah membantu atau memberi kebaikan. Ngejot juga dapat diartikan sebagai keikatan persaudaraan. Misalnya, masyarakat saling memberi makanan. Ini sebagai bentuk rasa kekeluargaan supaya upacara tersebut dapat dirasakan oleh tetangga ataupun masyarakat sekitar. Yang selanjutnya adalah 2.3. Selain ngejot, masyarakat Bali juga mengenal menyama brayo. Menyama brayo merupakan kekayaan yang utama dalam hidup, jalan untuk menggapai kebahagiaan dan keharmonisan hidup atau Dharma Santi. Menyama brayo mengandung makna persaudaraan serta pengakuan sosial bahwa setiap orang bersaudara atau berkeluarga.
Istilah ini mengandung pengertian menghargai perbedaan orang lain sebagai keluarga. Konsep ini merupakan kerukunan dan keharmonisan antara umat beragama. Terakhir adalah bab 3 atau penutup. 3 itu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa arti penting dari tradisi ngejot bagi masyarakat desa adalah bahwa ada yang menganggapnya sebagai hutang yang berharap dikembalikan dan ada juga melihatnya sebagai sedekah, yaitu tidak diharapkan imbalan ataupun perilaku keuangan. Masyarakat desa dalam menjalin tradisi ngejot adalah memiliki orang-orang yang bijak dan mengatur pengeluaran atau menyisihkan sebagian dari pendapatan dan tunjangan hari raya. Yang selanjutnya adalah 3.2 saran. Kita sebagai umat beragama wajib menghormati, menghargai, dan saling membantu. Seperti pertukaran sosial dalam tradisi ngejot sangat baik dilakukan agar memupuk rasa persaudaraan dan saat melakukan tradisi ngejot harus dilakukan tanpa mengharapkan imbalan dan melakukan dengan ikhlas. Tradisi ini harus dilestarikan di kota maupun di desa agar rasa yang tercantum pada sila ketiga dapat berjalan dengan semestinya. Agar tradisi ngejot tidak punah, seharusnya dilakukan di semua agama. Dan presentasi yang dapat saya sampaikan, saya tutup dengan permohonan. Om Santi 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 Om.